Oke, sesi hari ini adalah cangkruan di pos dan kita bahas macam-macam. Seperti ada lagi pertanyaan tadi barusan masuk ya. Mas, bagaimana caranya usaha saya biar tambah gede? Nah, ini udah lumayan daripada yang kemarin, daripada yang video saya sebelumnya. Itu masih bingung punya bisnis apa gitu lah. Anda ini bersyukur ya. Anda yang bertanya ini bagaimana caranya usaha saya biar tambah gede? Ini alhamdulillah Anda bersyukur ya. Kenapa? Karena Anda punya usaha. Yang lain masih bingung usaha apa, ya mulek terus di situ. Nah, baik. Usaha biar tambah besar itu ada banyak faktor, ya ada banyak faktornya. Jadi jangan berharap langsung, wah, aku buka usaha 1 bulan boom, aku buka usaha 1 hari pesat dan sebagainya. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa, kalau Anda sudah merencanakan sebelumnya dan Anda sudah punya market yang luas, ya. Dan orang sudah mengenal Anda sudah terkenal, gitu, enak, jualan apapun enak gitu ya. Contohnya misalkan Anda sudah bikin personal branding udah bagus, ya itu sudah mantep. Anda jualan apapun, misalkan Anda pernah jual kosmetik A, wah, Anda punya database banyak, terus pembelimu juga banyak, sudah kontak WA-mu banyak, pembeli-pembelimu sebelumnya, ya udah kamu jualan kosmetik yang lain cepet laris. Paham ya? Nah, itu contohnya bisnis yang bisa di-upgrade ke arah yang lebih besar itu karena dia sudah punya marketnya sebelumnya. Oke, usahanya tambah gede. Menurut saya, usaha itu bisa tambah besar itu dihitung dari apa? Dari omset, betul ya? Omset. Nah, omset itu didapat dari mana? Dari orang yang beli barangmu. Oke, kalau tidak ada orang beli barangmu ya otomatis nggak ada omset. Orang bilang, wah, omset saya 0, ya udah itu artinya itu nggak ada yang beli barangnya. Gampangannya kayak gitu. Terus, bagaimana caranya orang membeli? Ya, otomatis kan sebelum terjadi omset kan orang membeli dulu. Nah, sebelum orang membeli itu apa yang dilakukan? Kita undur ini, tak undur nih ya, jadi biar ngerti kronologi ini itu orang kok bisa membeli itu kenapa? Orang membeli itu karena memutuskan sesuatu. Betul ya, memutuskan sesuatu. Oh ya, aku beli. Oh ya, aku enggak. Oh ya, aku nanti dulu minggu depan aku beli gitu ya. Terus sebelum itu apa yang dilakukan? Orangnya datang dulu ke toko Anda. Nah, berarti untuk memperbesar orang yang membeli adalah Anda memperbesar orang yang masuk ke toko Anda. Anda memperbesar orang yang datang ke melihat dagangan-dagangan Anda. Artinya apa sih artinya Mas? Traffic lalu lintas tokomu itu harus kenceng. Harus banyak orang yang melihat iklanmu atau promosimu. Oke. Sedangkan promosi ini terdapat 2 hal, yaitu namanya hard selling sama soft selling. Wah, kok bahasa Inggris Mas gak paham. Oke. Hard selling itu promosi atos, promosi yang keras, frontal. Kak, mau kak ini kak dibeli kak, es krimnya kak dibeli kak, pancinya kak dibeli kak, mesin cucinya ini, waduh dan sebagainya. Itu yang biasanya dilakukan salesman yang datang ke rumah. Makanya orang-orang itu sudah males sama salesman. Banyak sekali orang yang males sama mereka karena mereka melakukan hard selling. Oke, ini hard selling. Terus yang kedua adalah soft selling. Soft selling ini adalah penjualan dengan lunak gitu loh. Mereka nggak terlalu memaksa dan mereka itu fungsinya adalah mengedukasi, edukasi. Ternyata tertarik, ya udah beli. Jadi tidak terlalu frontal seperti hard selling. Nah, ini udah belajar 2 hal ya, soft selling sama hard selling. Bisnis Anda itu termasuk yang mana? Gitu ya. Ada banyak hal, ada banyak faktor ya. Jadi jangan langsung bisnis saya caranya tambah gede gimana ya. Salah satunya adalah diperbesar trafficnya. Bisa ngiklan gitu ya, ngiklan pakai Facebook Ads atau bikin channel YouTube kayak gini. Anda bisa bikin daganganmu, Anda review sendiri dagangan Anda bikin channel seperti itu. Ya. Anda memperkenalkan diri Anda itu lebih luas. Tinggal lingkup Anda itu kemana, yang bisnis Anda hari ini itu marketnya siapa saja. Apakah marketnya hanya cuma tetangga netok, atau cuma kontak WhatsApp tok, atau cuma main di Instagram aja, nggak main ke Facebook, atau di Facebook itu sudah, cuman belum main ke grup-grup jual beli, atau belum di sama sekali, atau bahkan mungkin cuma ke teman-temanmu terdekat aja gitu loh. Jadi ini tuh pertanyaan yang ambigu juga, tapi jawabannya ya sebenarnya cuma itu. Kalau kepengin banyak yang beli, otomatis harus banyak yang melihat. Nah, banyak yang melihat ini ya trafficnya dibesarkan, promosinya digencerkan, dirambah media sosial. Kamu coba cek video-videoku yang lama, itu banyak banget yang bahas bagaimana caranya agar Facebooknya bisa rame, gitu ya. Facebooknya bisa rame.
Nah, Anda juga bisa join kelasku, itu namanya xmentoring.id. Di sana aku ajarin juga bagaimana caranya kamu bikin personal branding ya, agar namamu itu bisa naik dan melesat lebih kencang, lebih gila lagi dan gede lagi, sehingga banyak orang kenal kamu. Dan ketika udah banyak orang kenal kamu, maka itu jualanmu akan lebih kencang, lebih cepat ya, jangkauannya lebih luas. xmentoring.id, kamu bisa cek kelasnya di bawah gitu ya, di deskripsi, ada di deskripsi. Nah, oke, jangan khawatir lagi. Tadi kekhawatirannya adalah bisnis saya kok nggak tumbuh-tumbuh. Itu permasalahannya ada di mana? Apakah mungkin pelangganmu lari karena pelayananmu yang kurang oke? Itu juga bisa terjadi. Apakah Anda malas promosi, atau Anda mungkin belajar cara menulis copywriting, atau banyak hal sebenarnya. Ya, tapi salah satunya pasti ada di situ. Jadi temukan faktor-faktor yang sekiranya kamu memang belum lakukan, dan lakukan. Belajar ya, di YouTube ini banyak banget channel-channel yang bahas tentang hal seperti itu. Misalkan kepingin bikin channel YouTube, Anda bisa buka bagaimana caranya bikin channel YouTube, lalu produk-produkmu kamu review di situ. Ada kok yang jualan kasur, jualan tas, itu mereka bikin channelnya sendiri atas nama tokonya ya, atas nama tokonya, terus mulai mereka upload konsisten di YouTube, terus banyak yang order gitu ya. Jadi trafficnya itu dibenerin dulu lalu lintasnya. Kalau yang nonton sedikit, trafficnya sedikit ya, menurut saya mana mungkin itu bisa kenceng gitu, karena yang datang pun juga sedikit orangnya ke tokomu, nggak ada yang nawar-menawar, nggak ada yang ini dong akhirnya. Oke, masuk akal ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya usahanya biar tambah gede. Cara saya dibenerin dulu penyakit-penyakit, sebenarnya bukan penyakit ya, kendalanya itu sebenarnya ada di dalam gitu ya, bukan. Jadi gini loh, kita tuh jangan langsung menyalahkan, wah ini pandemi nih gara-gara sepi dan sebagainya. Kita coba dulu koreksi dari dalam. Kalau pandemi sih rata ya, rata semuanya kena gitu. Saya pun juga turun omset ya, jadi nggak usah khawatir. Ada banyak temennya ya. Pandemi ini banyak temennya, omsetnya turun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setelah pandemi ya, kita makanya di pandemi ini kita mulai dari innernya, dari dalam-dalamnya manajemen kita gimana dan sebagainya ya. Itu perlu diperbaiki dulu gitu ya. Terus baru nanti setelah pandemi selesai ya kita udah siap luncurkan roket gitu loh, udah siap semangat. Kayak udah dimulai dipahami ya. Tadi nggak usah khawatir, jadi nggak usah nyalain hari ini pandemi kayak gini. Yang penting kita coba dulu koreksi. Itu tadi kalau menurut saya sih trafficnya kurang rame, sehingga tidak banyak orang yang tahu ya. Oke, semoga tadi bisa menjawab pertanyaannya ya. Jadi usaha yang gede, nah nanti ketika udah ketemu penyakitnya atau ketemu faktor X di dalam situ, terus kamu coba pelajari apa yang kira-kira bisa berubah. Kalau misalkan kamu nggak bisa, kamu bisa pakai tenaga ahli yang memang pinter di bidang itu. Contohnya misalkan kamu mau bikin Instagram feed, di situ kan butuh desain dan sebagainya. Kamu bisa partneran sama orang atau bayar jasanya orang untuk promosi lebih luas lagi. Atau mungkin jasa Facebook Ads, kamu nggak bisa Facebook Ads, dan untuk ke situ kan butuh belajar dan butuh proses. Misalkan kamu nggak punya waktu, ya artinya kamu mesti belajar, mesti kamu nyerahkan ke ahlinya. Kan ada banyak jasa Facebook Ads ya, kamu bisa cari di Google, ada kok jasa Facebook Ads, jasa promosi. Oke? Setelah sudah mulai omsetnya udah untung lah, baru nanti bisa ditambahin modal atau gimana, atau kulak barang yang varian lain untuk dijual, untuk cross selling. Oke? Jadi itu tadi yang bisa mungkin menurut saya bagaimana caranya agar bisnis tambah gede. Ada dua faktor. Yang pertama adalah dari perusahaan Anda sendiri, manajemennya gimana, dibenerin lagi. Yang kedua adalah dari orangnya sendiri. Oke? Saran saya, bangunlah nama. Oleh karena itu saya bikin kelas namanya xmentoring. Ini bukan kelas yang istilahnya ngajarin kamu cuma jualan, tapi ngajarin bagaimana agar kamu itu bisa bangun nama. Sehingga kalau kamu di YouTube, kamu itu punya subscriber. Kalau kamu di Instagram, kamu itu punya follower yang kenceng atau yang loyal, yang mereka itu setia sama kamu dan membeli produk-produk dari kamu. Oke, saya doakan semuanya segera menemukan apa kendala masalah dalam bisnisnya. Saya doakan juga rezekinya tambah lancar, selalu diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Oleh, jika ada pertanyaan ya silakan tuliskan di komentar aja atau apapun. Anda bisa follow juga Instagram saya yang Sundawa agar kamu nggak ketinggalan misalkan aku bikin video atau apa. Dan kamu juga bisa nonton keseharian saya di sana di Instagram. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice and good luck. Salam laris manis.